Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat terus belajarnya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu silahkan siapkan alat belajarnya, yaitu buku tema 1, buku IPS terpadu, dan juga buku tulis dan alat tulisnya. Oke, sudah siap anak-anak? Untuk pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang muatan pelajaran IPS pada tema 1 dengan KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, pada KD 3.1 ini, seperti pada pertemuan sebelumnya, pada bagian 1, kita sudah mempelajari tentang karakteristik atau kondisi geografis negara Indonesia. Nah, untuk sekarang, pada bagian kedua ini, kita akan melanjutkan tentang pengaruh geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan maupun negara maritim. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau besar maupun kecil. Sedangkan negara maritim adalah negara dengan wilayah perairan yang lebih luas dari wilayah daratannya, sehingga banyak penduduknya yang bermata pencaharian memanfaatkan potensi perairan di sekitarnya. Nah, demikian tadi pengertian dari negara kepulauan atau negara maritim. Sedangkan pengaruhnya, yang pertama yaitu pengaruh kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim, yaitu adanya persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari persebaran flora di Indonesia. Sebelumnya, masih ingat kan anak-anak apa yang dimaksud dengan flora? Flora adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu tipe Indo-Malayan dan yang kedua tipe Indo-Australian. Flora tipe Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, antara lain Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Sedangkan tipe flora Indo-Australian itu meliputi kawasan Indonesia bagian timur, antara lain Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Dilihat dari karakteristiknya, untuk flora tipe Indo-Malayan, antara lain yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Perlu anak-anak ketahui bahwa tumbuhan meranti-merantian ini merupakan tumbuhan yang besar yang biasanya dimanfaatkan kayunya. Yang kedua, terdapat berbagai jenis tanaman rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa itu sedikit jumlahnya. Dan yang kelima, jenis tanaman anggrek sedikit jumlahnya. Yang keenam,
terdapat berbagai jenis nangka. Yang ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, itu tadi karakteristik flora tipe Indo-Malayan. Selanjutnya, untuk karakteristik flora tipe Indo-Australian antara lain, yang pertama, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Yang kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, banyak terdapat jenis anggrek. Yang keenam, tidak terdapat jenis nangka. Yang ketujuh, banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, itu tadi penjelasan tentang persebaran flora di Indonesia. Kita lanjutkan pada persebaran fauna di Indonesia. Fauna adalah dunia hewan atau binatang. Kalau persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi dua tipe, untuk persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama yaitu tipe asiatis, yaitu fauna Indonesia bagian barat. Yang kedua, tipe peralihan. Ini fauna Indonesia bagian tengah. Dan tipe australis, yaitu fauna Indonesia bagian timur. Untuk fauna tipe asiatis, itu wilayahnya mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Pada tipe asiatis ini, banyak ditemui mamalia yang berukuran besar, seperti gajah, badak, banteng, harimau, kerbau, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk reptil, banyak ditemui ular, kadal, buaya, biawak, kura-kura, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis burung yang banyak dijumpai di tipe asiatis itu meliputi burung hantu, burung elang, burung gagak, burung jalak, burung kutilang, dan masih banyak yang lainnya. Adapun jenis ikan tawar yang dapat dijumpai di wilayah ini, itu sebagai contoh adalah ikan pesut. Kemudian tipe fauna yang kedua yaitu tipe peralihan. Untuk wilayahnya mencakup wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Timor, kemudian Pulau Maluku, dan juga Nusa Tenggara. Untuk fauna yang menghuni wilayah ini antara lain ada babi rusa, anoa, kuda, kemudian beruang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk jenis reptil antara lain komodo, biawak, buaya, dan ular. Sedangkan untuk jenis burungnya antara lain burung maleo, mandar, raja udang, kemudian burung rangkong, burung dewata, dan kakatua. Yang ketiga yaitu tipe australis. Fauna tipe australis ini mencakup wilayahnya yaitu di Pulau Papua, kemudian Halmahera, dan juga Kepulauan Aru. Jenis mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, dan lain sebagainya. Untuk jenis reptil antara lain ular, kadal, buaya, dan biawak. Untuk jenis burung antara lain burung cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Sedangkan untuk jenis ikan air tawar untuk di daerah tipe australis ini relatif sedikit.
bisa kita lihat peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Nah, bisa anak-anakku perhatikan pada gambar peta tersebut, ada garis yang berwarna merah dengan nama garis Wallace dan garis yang berwarna biru itu merupakan garis Weber. Nah, apa maksudnya? Karena Indonesia jenis tipe faunanya terbagi menjadi 3, maka pembagiannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Nah, untuk garis Wallace sendiri adalah garis khayal yang memisahkan fauna tipe asiatis atau fauna bagian barat dengan fauna tipe peralihan, fauna bagian tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis khayal yang memisahkan fauna tipe peralihan atau fauna bagian tengah dengan fauna tipe australis, fauna tipe bagian timur. Nah, yang tadi penjelasan dari garis Wallace dan garis Weber. Bisa kita lihat contoh-contoh fauna yang ada di Indonesia berdasarkan tipe-tipenya. Untuk selanjutnya, pengaruh kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim antara lain terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, budaya, dan juga transportasi. Untuk yang pertama, yaitu pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, yaitu pemanfaatan sumber daya laut baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya hayati itu meliputi ikan, terumbu karang, rumput laut, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan sumber daya alam non-hayati itu bisa meliputi wisata bahari, sumber energi minyak, gas bumi dan mineral, serta transportasi antar pulau. Adapun jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut antara lain nelayan, petani rumput laut, pemandu wisata, tambang minyak lepas pantai, tempat pelelangan ikan, serta jasa penyeberangan antar pulau. Pengaruh geografis Indonesia yang berikutnya yaitu pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu, sebagai contoh kampung Arab. Yang keempat, perubahan perilaku karena pengaruh masuknya nilai perilaku dari daerah atau negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan yang berikutnya yaitu pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya. Yang pertama yaitu adanya keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman religi atau agama dan kepercayaan. Dan yang keempat, keragaman seni dan budaya. Adapun dampak negara Indonesia sebagai negara maritim dari segi budaya antara lain yang pertama,
Masyarakat Indonesia lebih mudah mengenal budaya asing. Yang kedua, tontonan yang kurang pantas membawa efek buruk. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata. Yang keempat, beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Yang berikutnya yaitu pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi. Yang pertama yaitu ketersediaan pelabuhan yang memadai dapat meningkatkan mobilitas atau pergerakan masyarakat antar pulau. Dan yang kedua, ketersediaan moda transportasi antar pulau yang memadai dapat meningkatkan pemerataan program pembangunan sehingga kemajuan tidak terpusat pada daerah tertentu saja. Demikian tadi penjelasan mengenai pengaruh kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim dan juga penjelasan tentang KD 3.1 muatan pelajaran IPS. Dengan demikian untuk materi muatan pelajaran IPS pada tema 1 sudah selesai. Untuk itu nanti tetap dipelajari terus. Dan mudah-mudahan penjelasan yang Bapak Ibu Guru sampaikan mudah dipelajari, mudah diterima. Sebelum Bapak Ibu Guru akhiri, Bapak Ibu Guru berpesan tetap jaga kesehatan, kemudian tetap patuhi perintah orang tua, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian untuk kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.